Perkenalkan, nama saya Namur Sunda Simarangkir dengan NIM 230306044 dari Prodi Peternakan Stambu 2023 PTNB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses sintesis kuning telur, putih telur, dan juga kerabang telur, di mana ini merupakan tugas video dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas yang diampu oleh Ibu Tati Widiasari, SPT MPPM. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu proses sintesis telur. Proses sintesis telur atau vitellogenesis merupakan proses yang terjadi di hati induk ayam di bawah pengaruh hormon gonadotropin, terutama FSH atau follicle stimulating hormone. Hati menghasilkan berbagai komponen penting seperti lipoprotein, fosfatin, dan lipopitelin. Hormon estrogen juga berfungsi dalam merangsang hati untuk mensintesis komponen-komponen yang ada di dalamnya. Selanjutnya, senyawa-senyawa ini dibawa melalui peredaran darah menuju ovarium dan masuk ke dalam folikel telur yang sedang berkembang. Di dalam folikel senyawa yang ini mengendap secara berlapis-lapis membentuk kuning telur. Kuning telur ini terdiri dari sekitar 50% air dan sisanya adalah lemak dan protein, termasuk HDL, fosfatin, serta karbohidrat dalam bentuk manose-glukosamin. Fungsi utama kuning telur yang pertama sebagai sumber nutrisi bagi embrio, karena di sila terkandung lemak dan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan awal embrio saat inkubasi. Lalu yang kedua adalah proses sintesis putih telur atau albumen. Setelah ovulasi, kuning telur yang telah matang masuk ke saluran reproduksi atau oviduk dan menuju bagian pertama, yaitu infundibulum. Tampak fertilisasi terjadi. Selanjutnya kuning telur yang bergerak ke magnum. Bagian oviduk tempat berlangsungnya sintesis albumen atau putih telur ini bekerja selama sekitar 3 jam. Di magnum, di bawah pengaruh hormon estrogen, sel-sel kelenjar hati mensintesis berbagai protein albumen. Proses ini terjadi melalui aktivasi reseptor estrogen yang kemudian memicu pembentukan mRNA spesifik yang ditranslasi oleh ribosom menjadi protein. Komposisi utama putih telur yang pertama ada ovalbumin yang sebanyak 54%, kemudian opotransferin, opomukoid, opomusin, lisome, dan protein lainnya yang berjumlah kecil seperti avidin dan ovamokrobulin. Fungsi putih telur adalah sebagai pelindung fisik dan kimia bagi embrio, penyimpan air dan protein, serta memberikan sistem pertahanan karena mengandung enzim antibakteri seperti lisome. Lalu yang ketiga adalah proses sintesis kerabang atau telur yang disebut juga kalsifikasi. Tahapan terakhir dalam pembentukan kerabang telur yaitu berlangsung di bagian uterus atau yang disebut juga kelenjar kerabang. Di bagian ini telur akan tinggal selama sekitar 18 hingga 21 jam. Untuk proses klasifikasi atau pengerasan kerabang, proses ini memerlukan kalsium dalam jumlah besar yang diserap oleh darah ayam dan dibantu oleh vitamin D3 aktif yaitu 1,25 dihidroksivitamin D3. Hormon estrogen dan progesteron juga berperan dalam meningkatkan produksi kalsium binding protein atau CABV yang membantu transport kalsium ke tempat pembentukan kerabang. Lalu di dalam mitosis kalsium dan karbonat bergabung membentuk kalsium karbonat yang akan mengendap dan membentuk lapisan keras yaitu kerabang telur. Proses ini juga dikendalikan secara hormonal dan berlangsung ritmis untuk menghasilkan kerabang yang kuat namun tetap berperi, agar pertukaran oksigen dan karbon dioksida bisa terjadi saat embrio berkembang. Setelah kerabang selesai terbentuk, telur akan bergerak ke bagian akhir oviduk yaitu vagina dan kemudian dikeluarkan dari tubuh ayam. Di dalam ini proses tahapan terakhirnya yang juga disebut dengan oviposisi. Sekian dari penjelasan yang bisa dijelaskan dalam materi ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.